Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatannya kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, di mana kedua nikmat ini adalah merupakan jalan keberuntungan seorang. Qad aflahal mu'minun, kata Allah, telah beruntung orang-orang yang beriman. Qad aflaha man aslam, telah beruntung orang-orang Islam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata para ulama, iman dan Islam adalah merupakan dua perkara yang sangat besar, dua nikmat yang sangat besar, di mana keduanya adalah merupakan jalan keberuntungan bagi seseorang. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau yang beriman dan para sahabat beliau tanpa terkecuali, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuknya sampai hari kiamat nanti. Jamaah ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul lisan adalah senjata bermata dua. Ya, tentunya nikmat Allah pada kita itu sangatlah banyak sekali. Ya, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, kemudian memberikan berbagai macam rezeki kepada kita, kemudian diberikan nikmat terbesar iman dan Islam, maka di antara nikmat-nikmat Allah yang lainnya adalah nikmat lisan. Ya, di antara nikmat-nikmat Allah yang lainnya adalah nikmat lisan untuk berbicara, yaitu nikmat kemampuan menjelaskan isi hati dan kehendak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Ar-Rahman ayat 1 sampai ayat 4. Surat apa? Surat Ar-Rahman ayat 1 sampai ayat ke-4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman, Allah yang maha pemurah. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang kepada hambanya.
'allamal Qur'an, yang telah mengajarkan Al-Qur'an, ya. Khalaqal insan, Allah yang telah menciptakan manusia. 'Allamahul bayan, dan mengajarkan kepada manusia pandai berbicara, ya. Telah diajarkan kepada manusia kemampuan untuk berbicara. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat kepada manusia berupa lisan, di mana lisan ini dipergunakan oleh manusia untuk menjelaskan isi hati dan kehendaknya. Dan penciptaan manusia dan pengajaran berbicara kepada mereka ini adalah merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan nikmatnya tentang penciptaan alat berbicara bagi manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu di surat Al-Balad ayat 8 dan ayat 9, ya. Ayat 8 dan ayat 9 dari surat apa? Al-Balad. Allah Ta'ala mengatakan, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain, ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah kami telah memberikan kepada mereka atau kepadanya, yaitu kepada manusia, kedua mata, ya. Allah berikan nikmat mata kepada manusia untuk melihat. Walisana wa syafatain, juga telah diberikan nikmat apa? Lisan, ya, untuk berbicara. Wa syafatain, dan dua buah bibir, ya. Maka ini adalah merupakan dalil yang menunjukkan bahwa lisan adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas manusia, dan ini adalah merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Para jamaah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lisan yang dipergunakan manusia untuk berbicara akan menjadi tolak ukur apakah manusia tersebut akan selamat atau dia akan sengsara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man yadmanna li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin untukku apa yang ada di antara, ya, apa namanya, bibirnya, yaitu lisannya. Barang siapa yang bisa menjamin lisannya, yaitu terjamin lisannya dalam perkara-perkara yang baik, terjaga lisannya dari perkara-perkara yang buruk, ya. Barang siapa di antara manusia yang bisa melakukan itu, bisa menjamin lisannya dengan cara tidak berbicara kecuali yang baik-baik saja, ya, wa ma baina rijlaihi, dan barang siapa yang bisa menjamin untuk apa yang ada di antara kedua pahanya, ya, atau kakinya, yaitu menjaga kemaluannya, ya, adman lahul jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya aku menjamin baginya surga, ya. Aku menjamin buat orang-orang yang mampu menjaga lisannya dengan surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetapi lisan juga bisa terpeleset. Terkadang lisan itu terpeleset sehingga terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan, terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan dosa, ya.
Dan dosa yang dilakukan oleh lisan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu sangat banyak sekali. Makanya lisan termasuk salah satu anggota, atau lidah atau lisan itu adalah merupakan salah satu anggota tubuh yang kecil, tetapi dengan ukurannya yang kecil tersebut bisa menjadi tolak ukur tadi yang sudah kita katakan. Apakah pemiliknya masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka? Apakah pemiliknya selamat di dunia dan akhirat atau celaka di dunia dan akhirat? Ya. Lisan, sebagaimana tema kajian kita di pagi hari ini, yaitu senjata bermata dua. Ya. Karena yang keluar dari lisan itu bukan hanya kebaikan tetapi juga keburukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Apa kata Rasulullah, Bu? Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Apa kata Rasulullah, Bu? Sesungguhnya ya, ada seorang hamba yang dia benar-benar berbicara dengan satu kalimat, di mana kalimat tersebut adalah kalimat yang diridhoi oleh Allah. Ya, jadi ada seseorang yang dia benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang termasuk keridhaan Allah, dan dia tidak menganggapnya penting. Dengan sebab satu kalimat itu, akhirnya Allah menaikkan kepadanya beberapa derajat. Ya, dengan kalimat yang ringan, dengan kalimat yang dia pelakunya ini tidak menganggap penting, ternyata kalimat itu adalah kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan satu kalimat tersebut Allah angkat derajatnya. Ya. Tapi kata Rasulullah SAW, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Kata Rasulullah SAW, tapi ada juga seseorang yang berbicara dengan satu kalimat yang termasuk ya apa? Kemurkaan Allah. Satu kalimat ini ternyata adalah kalimat yang dimurkai oleh Allah, dan dia menganggapnya itu tidak penting. Dia meremehkan satu kalimat tersebut. Maka dengan satu kalimat tersebut akhirnya dia kemudian diceburkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemana, Bu? Ke neraka Jahannam. Apa maksud dari hadis ini? Maksud daripada hadis ini adalah hendaknya kita berhati-hati dalam berbicara. Dan terkadang kita suka meremehkan satu kalimat. Kalau beruntung ternyata kalimat itu adalah merupakan kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi kalau ternyata satu kalimat yang kita remehkan tersebut, satu kalimat yang kita tidak anggap penting tersebut, ternyata termasuk kemurkaan Allah, ya, maka dengan sebab satu kalimat tersebut, yahwi biha fi jahannam, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka Jahannam. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma aktsaru ma yukhilun nasal jannah. Wahai Rasulullah, apa perkara yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga? Ya, wahai Rasulullah, apa sih perkara yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkara yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga itu dua: taqwallah wa husnul khuluq. Ya,
perkara yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga itu yang pertama apa? Ketakwaan kepada Allah. Ya. Dan yang kedua, akhlak yang baik. Ya. Ini dua perkara yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga, yaitu takwa kepada Allah. Takwa di sini dalam arti apa, Bu? Ibu-ibu ada yang tahu apa pengertian takwa? Takwa itu pengertian yang paling sederhananya adalah mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Ini pengertian paling sederhananya. Ya. Dan takwa ini terdiri dari 3 unsur: ilmu, amal, dan ikhlas. Ya, ilmu, amal, dan ikhlas. Ya, kita harus beramal dengan ilmu, dan sebelum beramal kita harus berilmu, dan ilmu itu harus diamalkan. Dan ketika kita mengamalkan ilmu, kita harus ikhlas. Berarti ketika kita mengerjakan suatu perintah, kita harus mengerjakan perintah tersebut berdasarkan ilmu. Ya, bukan mengerjakan suatu amalan yang tidak berdasarkan ilmu. Karena suatu pekerjaan, suatu amalan yang tidak berdasarkan ilmu itu pasti ditolak. Ditolak sama siapa, Bu? Sama Allah. Ya, nggak diterima sama Allah. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak berdasarkan dari kami, amal itu tidak diajarkan Rasul, ya, maka amal itu akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada laisa alaihi amruna bukan termasuk dari urusan kami yang tidak diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah, yang tidak disampaikan oleh Rasul, melakukan suatu amal yang amal itu tidak pernah diperintahkan oleh Rasul, maka amalan yang seperti itu akan tertolak di sisi Allah. Ya, maka dari itu bertakwa kepada Allah ketika kita mengerjakan perintah dan menjauhi larangan harus berdasarkan ilmu. Ya, harus berdasarkan ilmu supaya amal kita bermanfaat di sisi Allah, supaya amal kita tidak sia-sia. Capek kita itu enggak sia-sia, Bu. Ya, karena yang namanya beramal itu kan capek. Ya, yang namanya beramal itu kita butuh energi, ya, baik dengan tenaga kita, pikiran kita, dan yang lainnya. Baik itu dengan waktu kita, dengan harta kita, amal itu butuh apa? Butuh energi. Ya, maka supaya tidak sia-sia harus berdasarkan ilmu. Ya, supaya capeknya kita enggak sia-sia. Ya, dan amal itu yaitu dalam bertakwa kepada Allah, dalam arti mengerjakan perintah dan menjauhi larangan selain berdasarkan ilmu. Ketika kita sholat, dasarnya adalah ilmu. Ketika kita tidak mencuri, dasarnya adalah ilmu. Ketika kita puasa, dasarnya adalah ilmu. Ketika kita meninggalkan kecurangan, dasarnya adalah ilmu. Ya. Selain itu kita mengerjakannya juga harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang beramal dengan mengikuti contoh ajaran Rasul dan mengerjakannya dengan ikhlas. Ya. Ini sebab pertama yang menjadikan manusia masuk ke dalam surga, takwa kepada Allah. Yang kedua apa, Bu? Husnul khuluq. Apa itu husnul khuluq? Akhlak yang baik. Ibu-ibu, Rasul itu diutus oleh Allah, salah satu visi misinya adalah untuk apa, Bu? Untuk akhlak yang baik. Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk apa?
menyempurnakan akhlak yang baik. Ya, makanya Rasulullah SAW adalah sosok teladan buat kita sebagai umat Islam di dalam berakhlak yang baik. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah terdapat untuk kalian pada diri Rasulullah SAW uswah hasanah, suri tauladan yang baik, yang patut untuk dicontoh, yang patut untuk diikuti bagi buat orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari kiamat. Ya. Ini dua perkara yang menyebabkan, yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga: taqwallah wa husnul khuluq. Ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Kemudian setelah itu Rasul ditanya lagi tentang perkara yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam apa? Neraka. Yang pertama, perkara yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga, takwa dan akhlak yang baik. Dan ketika Rasul ditanya yang kedua tentang perkara yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka, maka kata Rasulullah SAW, apa? Al-lisan wal farj, yaitu lisan dan kemaluan. Maksudnya apa? Yaitu lisan yang jahat, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh lisan. Ya, itu adalah perkara yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Dan kejahatan yang dilakukan oleh kemaluan itu juga termasuk perkara yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Maka hadis ini sesuai dengan hadis yang pertama tadi sudah kita sebutkan. Kata Rasulullah apa? Barang siapa yang bisa menjamin bagiku apa yang ada di antara kedua bibirnya, yaitu lisannya, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya, maka aku menjamin baginya surga. Ya. Nah, inilah ibu-ibu maksud daripada judul kajian kita hari ini. Lisan itu bisa menjadi sebab keselamatan seseorang, tetapi lisan itu juga bisa menjadi sebab kebinasaan seseorang. Makanya lisan itu kata para ulama adalah seperti senjata yang bermata dua. Ya, seseorang beribadah kepada Allah dengan lisannya, tapi seseorang bisa juga bermaksiat kepada Allah dengan lisannya. Ya, Rasulullah SAW telah mewanti-wanti kita tentang bencana lidah, bahwa lidah atau lisan adalah merupakan sebab seseorang selamat atau binasa. Dan Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita, hendaknya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak berbicara kecuali yang baik. Ya, hendaknya orang yang beriman kepada Allah tidaklah berbicara kecuali yang baik-baik saja. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbicara yang baik atau diam. Ya, hendaknya dia berbicara yang baik atau diam. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan, yaitu hendaknya orang yang berbicara memperhatikan dengan fikirannya. Dia berpikir terlebih dahulu sebelum dia berbicara. Apakah ya dia berbicara yang baik atau buruk, dan hendaknya dia juga memikirkan akibat daripada ucapannya.
ya, yang dia sampaikan kepada orang lain. Apakah akibatnya baik atau akibatnya akan buruk? Hendaknya orang yang berbicara berpikir terlebih dahulu sebelum dia berbicara. Ini yang pertama. Ya. Dan yang kedua tadi sudah kita sebutkan, ya berpikir. Yang kedua adalah hendaknya dia memperhatikan akibat daripada ucapannya tersebut. Yang pertama berpikir, apakah perkataannya baik atau tidak. Yang kedua dia harus ya memperkirakan ya apakah perkataan yang dia ucapkan itu berdampak baik atau berdampak buruk. Ya, makanya tadi dalam hadis disebutkan la yulqilaha balan, dia tidak menganggapnya penting. Ya, dia tidak menganggapnya penting. Orang yang mengucapkan satu kalimat yang mana ternyata satu kalimat itu adalah kalimat yang dimurkai oleh Allah, dia mengucapkannya dengan tidak menganggapnya penting. Maksudnya apa? Maksudnya dia tidak berpikir terlebih dahulu. Ya, dia tidak berpikir terlebih dahulu apakah ucapannya baik atau tidak. Dan dia tidak berpikir apakah ya ucapannya ini berdampak baik atau berdampak buruk, sehingga akhirnya dia tidak menganggapnya penting, sehingga dia mengucapkan kalimat tersebut ya tanpa berpikir terlebih dahulu. Ya, dia mengucapkan kalimat tersebut ya, dia meremehkan kalimat tersebut sehingga ternyata ada orang yang tersinggung, ada orang yang tersakiti, ya, ada aturan yang dilanggar, ya, sehingga seperti itu. Maka dari itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbicara yang baik atau diam. Ya. Jadi kalimat kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kalimat ya falyaqul khairan aw liyasmut, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Ya, susunan kalimat ini adalah merupakan syarat. Ya, artinya jawaban daripada syarat kalimat yang sebelumnya. Artinya Rasulullah SAW menyebutkan syarat dan jawab syaratnya. Syarat untuk beriman kepada Allah dan hari akhir salah satunya adalah hendaknya seseorang itu berbicara yang baik atau diam. Itu syaratnya. Ketika Anda merasa bahwa diri Anda adalah termasuk seorang mukmin, maka perhatikan syarat ini. Ya, untuk menjadi seorang mukmin yang baik imannya, ya, yang lurus dan kokoh keimanannya kepada Allah dan hari akhir, syaratnya hendaknya dia berbicara yang baik atau diam. Dan ada makna di balik itu, makna sebaliknya. Artinya ketika ada seseorang yang dia berbicaranya tidak baik, ya, berbicaranya kotor, berbicaranya kasar, ya, lahu lisan salitah, kata para ulama, dia memiliki lisan yang tajam. Ya, artinya kalau dia berbicara, entah itu ucapannya buruk atau ucapannya itu membuat sakit hati orang lain, ya, itu akibat daripada lisannya yang tajam. Maka orang yang seperti ini, kalau ada seseorang yang lisannya tidak baik, berarti imannya kurang, ya, imannya tidak kokoh, imannya tidak baik, imannya tidak lurus, ya. Karena ini menjadi syarat di dalam beriman kepada Allah dan hari akhir. Ucapan yang baik adalah merupakan, perkataan yang baik adalah merupakan syarat di dalam beriman kepada Allah dan hari kiamat. Ya.
Nah, ini harus kita perhatikan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum bencana yang ditimbulkan oleh lidah atau lisan itu ada dua. Ya, secara umum, ya. Bencana yang ditimbulkan oleh lisan itu ada dua. Yang pertama apa? Yaitu berbicara yang batil. Ya, ucapan-ucapan yang batil. Maksudnya apa? Ucapan-ucapan yang rusak. Ya. Atau ucapan-ucapan yang terlarang. Atau ucapan yang sia-sia. Ya. Ucapan yang enggak bermanfaat. Ini yang pertama. Ya, bencana yang ditimbulkan oleh lisan itu ada dua secara umum. Yang pertama ini, yaitu apa? Berbicara yang batil. Berbicara yang batil artinya adalah mengucapkan kata-kata yang dilarang. Ya, berbicara dengan suatu kata-kata yang dilarang. Ya, seperti misalnya Allah melarang kita untuk berbicara tentang agama tanpa ilmu. Ini salah satu kejahatan lisan. Manakala ada seorang yang membicarakan agamanya tanpa ilmu. Ya, dia berdakwah kepada orang banyak. Dia datang kepada manusia menjelaskan tentang agama tapi tidak berdasar, ya, tanpa ilmu. Ini termasuk kejahatan lisan yang paling besar. Dan orang-orang bisa tersesat akibat perbuatannya tersebut. Ya. Dan akan muncul di akhir zaman para pendai yang seperti ini. Yaitu orang-orang yang mengajak manusia kepada pintu jahanam, bukan kepada surga. Ya, akan muncul para pendakwah yang mengajak manusia mendekat kepada pintu neraka jahanam. Kenapa? Disebabkan oleh apa? Karena mereka berbicara tanpa ilmu. Ya, mereka ngomongnya ngasal. Ya, pendapat-pendapat mereka tidak sesuai dengan penjelasan para ulama. Mereka memahami Al-Quran dan hadis menurut logika mereka, menurut selera mereka. Dan golongan yang seperti ini sudah ada dari zaman dulu sampai sekarang lebih banyak. Ya, sampai sekarang lebih banyak. Makanya Rasulullah SAW telah mencirikan tentang perpecahan umat Islam. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluhum fin nari illa wahidah. Man hum ya Rasulullah? Qala al jamaah. Dan umatku, kata Rasulullah, akan terpecah belah menjadi berapa golongan, Bu? 73 golongan. Kulluhum finnar, kata Rasulullah. Mereka semuanya di neraka kecuali satu. Ya, kecuali satu. Ketika Rasulullah ditanya siapa itu yang satu, wahai Rasulullah? Mereka adalah al-jamaah. Ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain Rasul menjelaskan siapa itu al-jamaah. Rasul mengatakan ma ana alaihi wa ashabi. Orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang seperti aku, mengikuti aku dan para sahabat-sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di dalam beragama, selain kita harus menguasai Al-Quran dan hadis, selain kita harus beragama berdasarkan dalil, tetapi kita juga harus memahami dalil dengan mengikuti penjelasan siapa? Para sahabat dan murid-murid mereka dan murid-murid mereka setelahnya.
Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi dari umat Islam adalah masaku, periodeku. Ya. Periodenya Rasul siapa, Bu? Periodenya Rasul siapa? Para sahabat. Ya. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang setelahnya. Siapa setelah para sahabat? Murid-muridnya para sahabat yang dikenal dengan nama para tabi'in. Orang-orang yang mengikuti dan berguru kepada para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Ini sebaik-baiknya generasi umat Islam. Ya. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi yang ketiga adalah murid-muridnya para tabi'in yang dikenal dengan sebutan apa? Atba'ut tabi'in. Ya, tabi'ut tabi'in. Ya. Maka setelah itu para imam, para ulama, para masyayikh yang mereka menjaga kemurnian ilmu ini sampai kepada masa kita sekarang. Karena Allah menjaga ilmu ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, Al-Quran, hadis dan penjelasannya, dan kami akan menjaganya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita nggak bisa beragama asal-asalan, atau kita berdalil asal-asalan menurut selera kita, nggak bisa. Memahami dalil Al-Quran dan hadis adalah dengan mengikuti penjelasan orang-orang soleh, para ulama yang mereka diakui keilmuannya. Maka akan muncul di akhir zaman orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu. Mereka berbicara tentang agama tanpa ilmu. Maka ini adalah merupakan kejahatan yang besar, ya, kejahatan lisan yang besar, yaitu apa? Berbicara tentang agama tanpa ilmu, ngomong tentang Allah tanpa ilmu, ngomong tentang agama tanpa ilmu, ngomong tentang Nabi Muhammad SAW tanpa ilmu. Ya, dari yang pertama ini turunannya banyak, Bu. Ada ucapan-ucapan dalam agama yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, dosa yang dilakukan oleh lisan itu ada yang berbentuk kesyirikan. Misalnya membaca salawat-salawat yang dibuat-buat, di mana kalau kita perhatikan isi kandungan salawat tersebut ternyata menyamakan Rasulullah dengan Allah. Ya, menyamakan Rasulullah dengan Allah adalah kesyirikan yang dilakukan oleh lisan. Ya, ketika kita memuji berlebih-lebihan kepada Rasulullah SAW dengan pujian-pujian yang sehingga kita seperti menganggap Rasul itu sebagai Tuhan, punya kuasa dalam alam semesta ini. Nah, ini adalah kesyirikan. Ya, jadi kejahatan lisan itu bahkan ada yang sampai kepada derajat apa, Bu? Syirik. Dan bukan syirik kecil lagi, bahkan ada yang syirik besar sebagaimana tadi kita sebutkan. Ya, sebagaimana kita sebutkan. Ada juga kejahatan lisan yang termasuk kesyirikan tetapi ya kecil, seperti mengucapkan apa, Bu? Laulallah wa anta. Kalau bukan karena Allah dan kamu, mungkin saya nggak akan seperti ini. Nah, ucapan kalau bukan Allah dan kamu ini syirik. Kenapa? Karena kata dan itu berarti sama. Ya, kata dan, imbuhan dan itu adalah menunjukkan kesamaan. Berarti Allah dan kamu sama, dan ini syirik. Tapi kalau kita ngomongnya gimana? Kalau bukan karena Allah kemudian kamu, berarti menunjukkan apa? Urutan. Setelah Allah baru kemudian kamu. Nah, ini kan terkadang kita nggak nganggap penting, ya kan? Terkadang kita meremehkan kalimat-kalimat yang seperti ini. Ternyata itu dosa. Ternyata itu adalah perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan masih banyak contoh-contoh lain, Bu, berkaitan dengan kejahatan lisan yang bisa termasuk kepada kesyirikan. Nah, kalau kita mau lebih dalam membahas tentang hal itu, insya Allah nanti kita bisa membahas di kajian-kajian yang berkaitan atau membahas tentang akidah.
Ya, tentang akidah. Karena kesyirikan, tauhid ini berkaitan dengan permasalahan apa, Bu? Akidah. Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berlanjut membahas akidah ya, Bu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh terpelesetnya lisan ke dalam dosa yang besar. Ya, ke dalam dosa yang besar. Nah, ini yang pertama. Salah satu bentuk ya kejahatan lisan adalah berbicara tentang agama tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, yaitu di surat Qaf ayat 17-18. Bisa dibuka surat Qaf ayat 17-18. Allah mengatakan, idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Ya, ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya seseorang, atau satu malaikat duduk di sebelah kanan, satu malaikat duduk sebelah kiri. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir yang mencatat ucapannya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, sebentar saya cari dulu ayatnya, saya lupa surat apa. Allah taala berfirman di surat Al-Isra ayat 36. Ya, surat Al-Isra ayat 36, surat ke-17 ayat 36. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak miliki pengetahuan tentangnya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak miliki pengetahuan tentangnya. Ini adalah ayat yang menyuruh kita untuk berhati-hati ketika berbicara, terutama ketika berbicara tentang agama. Ya, jangan sampai kita mengikuti suatu tanpa ilmu. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu tanpa ilmu. Ya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya ya, pendengaran, penglihatan dan hati, ya, fuad itu artinya hati, Bu. Fuad Mubarak artinya hati yang diberkahi, mudah-mudahan begitu. Ya. Fuad itu nama yang dikasih oleh ayah saya, Mubarak itu nama yang dikasih oleh kakek saya. Ceritanya begitu katanya. Ya. Jadi kata Allah, innas sam'a wal basara wal fuada, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati atau perasaan, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Ya, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh siapa, Bu? Oleh Allah di hari kiamat. Makanya tadi di ayat surat Qaf tadi, idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ada dua malaikat yang duduk di kanan kiri. Ya, ditempatkan malaikat di kanan dan kiri. Ya, yang mencatat amal perbuatan kita, mencatat ucapan kita. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kalau kita mengucapkan sesuatu, itu ada malaikat yang mengawasi kita dan mencatat ucapan kita, Bu. Kenapa? Karena itu akan dihisap nanti di hari kiamat. Ya, setiap ucapan kita itu akan ditimbang. Ya, setiap ucapan kita itu akan dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, hendaknya kita menjaga lisan kita. Ya. Ini yang pertama, yaitu berkaitan dengan dosa lisan. Yang pertama adalah berbicara tentang agama tanpa ilmu.
Kemudian di antara bentuk dosa lisan adalah mencela orang lain. Ya, mencela orang lain ini bermacam-macam bentuknya. Dan yang paling terparah, Bu, mencela orang lain adalah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencela para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Ya, nggak pantas rasanya seorang muslim itu mencela Rasul, dan tidak pantas orang yang mencela Rasul dan para sahabatnya dikatakan sebagai muslim. Ya, orang Islam itu pasti mencintai Rasulullah, dan orang Islam itu pasti mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah diantaranya adalah siapa, Bu? Para sahabat. Ya, orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah adalah para sahabat, dan diantara para sahabat adalah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajmain. Ya, istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka nggak pantas kalau ada seseorang yang mengaku muslim kemudian dia mencela istri Rasul, menuduh dengan tuduhan-tuduhan dusta terhadap istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina, mencaci, memaki istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak pantas. Seperti siapa contohnya? Orang-orang Syiah. Ya, seperti orang-orang Syiah yang mencela istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada di antara orang-orang Syiah yang sampai mengkafirkan istri-istri Rasul. Apa mungkin Rasul nggak cinta sama istrinya? Ya, kalau Rasul nggak cinta sama istrinya, Rasul nggak nyuruh kita suami mencintai istri. Kita nih para suami, Bu, kami kaum lelaki disuruh oleh Rasul untuk mencintai istri-istri kita. Ya, bahkan suami yang terbaik itu adalah suami yang paling baik kepada siapa? Kepada istrinya. Kita sebagai kami, sebagai lelaki disuruh kayak gitu sama Rasul. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Para ulama menjelaskan, mensyarah bahwa yang dimaksud dengan ahlun di dalam hadis ini adalah istri. Jadi maksudnya apa? Sebaik-baik kalian, kata Rasul, adalah orang-orang yang paling baik kepada istrinya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik kepada istri. Ya, orang yang paling baik kepada istri. Kita nih, kami para suami disuruh apa? Menjaga perasaan istri-istri kami. Kami para kaum lelaki ini disuruh oleh Rasulullah SAW untuk apa? Menyayangi para istri, mencintai para istri, ya, berbicara yang baik kepada mereka. Kita disuruh begitu, Bu. Makanya kata Rasulullah kepada seorang sahabat ketika bertanya, wahai Rasulullah, apa sih hak istri dari suaminya? Kata Rasulullah apa, Bu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, an tut'imuha idza ta'imta wa taksuha idza iktasaita wa la tadribil wajh wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Kata Rasulullah, hak istri dari suaminya. Suami itu harus ngapain? Yang pertama, menafkahi istri, ngasih kebutuhan istri, pakaiannya makanannya dipenuhin, pakaiannya ditutupin sehingga terjaga auratnya. Ya, haknya istri dari suami adalah dinafkahin oleh suaminya. Suami berkewajiban untuk menafkahi istri. Ya, memenuhi kebutuhan primer istri. Ya, bukan kebutuhan apa, Bu? Sekunder. Kalau kebutuhan sekunder itu bonus. Ya, itu tambahan kebaikan dari suami. Kalau ibu udah dibeliin baju sama suami, terus dikasih uang jajan, nah ini uang jajan lebihnya ini adalah kelebihan kebaikan yang diberikan oleh suami kepada ibu. Ya. Kalau sudah tertutupi kebutuhan primer, kemudian suami ngasih lebih, ya, maka itu adalah bonus dari mereka. Ya. Wala tadribil wajah, kata Rasulullah kepada sahabat ini. Jangan sekali-kali kamu memukul wajah istrimu.
Maksudnya apa? Nggak boleh seorang suami itu melakukan kekerasan dalam rumah tangganya, nggak boleh, dosa besar. Nah, kami para suami disuruh kayak gitu, Bu. Wala tuqabbih, jangan sekali-kali kamu wahai para suami menjelek-jelekan istrimu. Kita disuruh untuk apa? Menjaga ucapan kepada istri-istri kita. Kita disuruh seperti itu. Subhanallah, inilah Islam. Ya. Maka dari itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua ini apa? Dosa yang dilakukan oleh lisan. Yang kedua apa? Mengucapkan ya perkataan yang buruk, ya. Mengucapkan ya celaan, cacian, makian kepada orang lain, menyakiti orang lain dengan lisan. Dan ya diantaranya adalah mencela istri Rasulullah SAW atau para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, kita sebagai orang Islam itu disuruh untuk menjadikan istri Rasul sebagai siapa? Ibu. Ya. Wa azwajuhu ummahatukum. Di surat Al-Ahzab ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu harus diprioritaskan oleh kaum mukminin, lebih utama dari diri mereka sendiri, lebih penting bahkan dari diri mereka sendiri. Nabi itu lebih penting daripada diri mereka sendiri, lebih penting buat orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya adalah ibu buat mereka. Ya, makanya julukan istri-istri Rasul disebut dengan apa? Ummahatul mukminin, ibunya kaum mukminin. Ya, ibu-ibunya kaum mukminin adalah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Qur'an udah ngomong begini, Bu, berarti ya yang namanya kepada orang tua, kepada ibu apalagi, kita dilarang mencela, mencaci, memaki, ya. Jadi ini kesalahan yang kedua, yaitu mencela orang lain. Apalagi kalau yang dicela adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau yang dicela adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istri-istri beliau. Setelah itu siapa lagi yang tidak boleh kita cela? Setelah kita tidak boleh mencela Rasulullah, tidak boleh mencela sahabat-sahabat Rasulullah, yang mana di dalamnya termasuk istri-istri beliau, ya, termasuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terpenting yang ketiga adalah mencela orang tua. Ya. Ini termasuk dosa besar, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Mencela orang tua secara tidak langsung itu termasuk perbuatan dosa yang besar. Apalagi kalau mencela orang tua secara langsung dengan terang-terangan, dengan kata-kata yang tegas, ya, kata-kata celaan yang tegas kepada kedua orang tua kita. Ya. Dan mertua termasuk orang tua. Dan orang mertua termasuk orang tua. Baik orang mertua kita laki-laki ataupun yang perempuan. Ya. Maka nggak boleh seorang muslim itu mencela orang tuanya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau mencela secara tidak langsung saja tidak boleh, apalagi mencela secara langsung. Bagaimana bentuk mencela orang tua secara tidak langsung? Mungkin kita akan berpikir, kok ada ya anak yang tega mencela orang tuanya? Iya, ada yang seperti itu, Bu. Dan bahkan Rasul menjelaskan tentang ya dosa yang seperti ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Minal kabair syatmur rajul walidayhi."
termasuk dosa besar adalah manakala seseorang mencela kedua orang tuanya. Ya, termasuk dosa besar kata Rasul adalah seseorang mencela kedua orang tuanya. Faqala ar-rajul, maka ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, wa hal yashtimur rajul walidayhi?" Wahai Rasulullah, apakah ada orang yang mencela orang tuanya sendiri? Maksudnya kok ada ya seorang anak yang tega mencela kedua orang tuanya? Di zaman itu, apalagi ya di kalangan bangsa Arab, mencela orang tua secara urf itu adalah perbuatan yang buruk. Baik ketika sebelum datang Islam, apalagi sejak datang Islam. Ya, jadi orang-orang Arab itu sangat memuliakan orang tuanya, orang-orang. Dan sampai sekarang Bu, sampai sekarang Masya Allah, kalau kita ngelihat orang-orang ya Arab ya di Jazirah Arab itu, mereka sangat memuliakan orang tua. Begitu besar bakti mereka kepada orang tua, dan itu terlihat. Ya, terlihat sampai sekarang, subhanallah. Mungkin kalau di kita atau di negara-negara yang lain gitu, apalagi kalau negara-negara kafir, nggak ada sopan santunnya sama orang tua, mungkin. Mereka tuh nggak tega, baik mereka adalah orang yang berilmu atau tidak berilmu, mereka tuh nggak tega kalau sampai menyakiti orang tua. Dan saya pernah hidup di negara yang seperti itu, Masya Allah, luar biasa. Mereka sangat cinta dan begitu besar sayangnya kepada orang tua, ya, dan sangat dekat terutama kepada siapa? Kepada ibu, ya. Dan ini sudah berlangsung dari sejak dahulu kala, ya. Makanya kemudian sahabat ini bertanya, wahai Rasul, apakah ada seseorang yang mencela orang tuanya? Maksudnya apa? Kok ada seorang anak yang tega mencela orang tuanya? Perasaan nggak ada deh, karena di zaman dulu nggak ada apa? Nggak ada anak yang mencela orang tuanya. Maka kemudian kata Rasulullah bagaimana? Naam, iya ada. Ya, ada seseorang yang mencela bapak temannya sehingga temannya itu mencela bapaknya dia. Atau ada seseorang yang mencela ibu temannya sehingga temannya tersebut mencela ibunya. Berarti ibunya tercela, terhina secara tidak langsung. Disebabkan karena apa? Anak ini mencela dan menghina bapak atau ibu temannya sehingga temannya tersebut mencela kedua orang tuanya. Ini yang kita katakan tadi Bu, mencela orang tua, ya, secara langsung ataupun tidak langsung itu terlarang. Yang tidak langsung aja nggak boleh, ya, yang secara tidak langsung aja itu terlarang. Dan bahkan Rasul mengkategorikannya dengan sabda beliau, minal kabair, termasuk dosa besar. Ya, kata Rasul itu termasuk dosa besar. Yashtimu abar rajul fayashtimu abahu wa yashtimu umur rajul wa yashtimu ummahu, kata Rasulullah, yaitu seseorang yang mencela bapak temannya sehingga temannya tersebut balas mencela bapaknya, atau seseorang yang mencela ibu temannya sehingga temannya tersebut membalas mencela ibunya. Ini termasuk bentuk celaan, ya, kepada orang tua, dan ini kata Rasulullah minal kabair, termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar adalah kita mencela dan menyakiti orang tua dengan lisan. Makanya ibu-ibu, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, di surat Al-A'raf ayat 23 dan 24, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 23 dan 24. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan kami telah mewajibkan, ya, kami telah memerintahkan, dan Rabbmu telah menyuruh, ya, Tuhanmu telah menyuruh supaya kamu tidak beribadah kecuali kepada Dia saja. Ya, Allah menyuruh kita untuk bertauhid, ya, dan ini adalah sebesar-besarnya perintah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Rabbmu telah menyuruh supaya kamu tidak beribadah kecuali hanya kepada Dia, hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Bayangin Bapak, bayangin ibu-ibu sekalian, Allah menggandengkan antara perintah untuk menunaikan hak Allah dan perintah untuk menunaikan hak orang tua. Ya, Allah menyuruh seperti itu. Maka tidak ada hak terbesar dari orang lain yang harus kita tunaikan setelah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali hak orang tua. Ya, tidak ada orang yang paling berhak menerima bakti dari kita. Ya, orang yang paling berhak untuk kita turuti. Ya, orang yang paling berhak untuk kita taati, yang paling, ya, yang paling, bukan cuma satu-satunya, tapi yang paling berhak untuk menerima bakti dari kita siapa, Bu? Orang tua kita, ya, orang tua kita. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kemudian kata Allah apa? Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kalau kedua-duanya berada dalam perawatanmu atau salah satunya ketika mereka sudah, ya, sudah memasuki masa tua, terutama ketika mereka sudah memasuki masa tua. Ya. Karena orang tua ketika sudah memasuki usia lanjut, usia masa tua, itu akan penuh dengan kekurangan, ya, akan menjadi lemah kembali, ya, akan menjadi lemah kembali. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fala taqul lahuma uff, jangan kamu ucapkan kepadanya. Kira-kira, Bu, ada gak ucapan yang lebih ringan dari yang menunjukkan ketidaksukaan? Ada gak? Itu berapa kata? Ya? Berapa kata? Bukan berapa kata jawabannya, 2 huruf doang. Kecuali A-nya banyak, ya, Bu. Ya. Sebagai bentuk ketidaksukaan, ucapan yang menunjukkan ketidaksukaan atau menunjukkan penolakan. Ucapan yang paling ringan, ya, yaitu kalimat yang menunjukkan ketidaksukaan. Ini dilarang oleh Allah, Bu. Ya, yang paling ringan saja dilarang. Apalagi kalau ternyata perkataan dari seorang anak itu menyakiti perasaan orang tuanya dengan perkataan-perkataan yang keji, perkataan-perkataan yang kasar, perkataan-perkataan yang menghina kedua orang tua. Ya. Bagi seorang wanita yang telah bersuami, memang betul kewajiban yang paling utama adalah berbakti kepada suaminya. Tapi bukan berarti
seorang wanita yang telah bersuami dia boleh untuk apa? Durhaka kepada kedua orang tuanya. Bukan berarti kedua orang tuanya tidak berhak untuk menerima bakti lagi. Bukan berarti seperti itu. Tetap seorang istri, seorang wanita yang telah bersuami, tetap dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Namun suaminya lebih didahulukan. Ya. Dan bukan berarti dia tidak lagi punya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Tetap seorang wanita yang telah bersuami harus menjaga ucapannya kepada kedua orang tuanya. Ya. Tetap dia harus berbakti kepada kedua orang tuanya, tetap, meskipun suaminya sekarang lebih didahulukan, urusan suami lebih didahulukan, ya. Namun bukan berarti seorang istri dia kemudian boleh durhaka kepada kedua orang tuanya mentang-mentang sudah bersuami. Enggak seperti itu, ya. Maka jaga ucapan kita di hadapan orang tua. Jangan sampai kita mengucapkan suatu kalimat yang kemudian menyakiti perasaan kedua orang tua kita. Meskipun dengan ucapan yang paling ringan seperti yang Allah firmankan dalam ayat ini, fala taqul lahuma uffin. Jangan kamu ucapkan kepada keduanya. Wala tanharhuma. Kemudian jangan kamu apa? Apa di situ artinya, Bu? Wala tanharhuma. Jangan kamu membentak, ya. Para ulama menafsirkan membentak di sini adalah membuat sakit hati kedua orang tua dengan ucapan, ya, menyakiti hati orang tua dengan ucapan. Jangan, ya. Maka orang yang patut kita, ya, berbuat baik kepadanya setelah kita tidak boleh mencela Rasulullah, tidak boleh mencela para sahabat dan termasuk istri-istrinya, maka orang tua setelah itu, ya, orang tua kita. Jangan kita berbuat buruk kepada kedua orang tua dengan kata-kata, dengan ucapan yang membuat hati mereka tersakiti, ya, yang membuat hati mereka tersayat-sayat. Lebih tajam dari apa katanya, Bu? Silet. Ya, jangan. Ya, jangan seperti itu. Jadi ini diantara orang-orang yang harus kita jaga. Ya, kemudian kepada siapa? Kepada suami. Setelah kepada kedua orang tua adalah kepada suami buat ibu-ibu. Kalau tadi dari sisi lelaki kita sudah sampaikan bahwa kami sebagai lelaki disuruh untuk tidak menghina istri. Artinya apa? Tidak menghina istri berarti ada perintah di sana untuk mengucapkan kata-kata yang baik kepada istri. Begitu juga para istri, ya. Karena suami itu termasuk salah satu jalan buat seorang wanita, apakah dia masuk ke dalam surga atau ke neraka. Ya, suami adalah merupakan salah satu jalan buat kaum wanita, apakah dia akan masuk ke dalam surga atau akan masuk ke dalam neraka. Suatu hari bibi dari sahabat Imran bin Husain datang kepada Rasulullah untuk suatu keperluan. Setelah selesai dari keperluannya, maka kemudian Rasulullah bertanya kepada bibi dari Imran bin Husain ini, "Adzati zaujin anti?" Apakah kamu punya suami? Kata bibinya Imran bin Husain ini, "Naam ya Rasulullah, aku punya suami." Ya. Kemudian Rasul bertanya lagi, "Kaifa anti minhu?" Bagaimana kamu kepada suamimu? Ya. Bagaimana kamu bersikap, bermuamalah dengan suamimu? Kata bibi Imran bin Husain ini, "Ma'aluhu illa ma'ajistu anhu." Aku tidak pernah menelantarkan hak suami, tidak pernah mengabaikan hak suami kecuali pada perkara-perkara yang memang aku nggak sanggup. Ya, kadang kan istri nggak selalu siap untuk melayani suami. Ada suatu masa, ada suatu waktu yang memang dia tidak sanggup. Ya, mungkin karena capek kah, atau mungkin karena hal-hal yang lain, sehingga
akhirnya ada suatu keinginan suami yang dia tidak dapat penuhi karena dia nggak sanggup memang, karena dia tidak mampu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuri aina anti minhu." Perhatikanlah kamu di mata suamimu. Suamimu menganggap kamu seperti apa? Ya? Karena suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena kata Rasulullah dalam hadis yang lain, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan pada suatu peristiwa bahwa beliau pernah dinampakkan tentang neraka. Ternyata kebanyakan penduduk neraka itu adalah kaum wanita yang kufur. Uritun nar, kata Rasulullah, fa idza aqtara ahliha nisa yakfurn. Pada suatu hari aku pernah dinampakkan tentang neraka, ternyata ketika aku melihat ke sana, kebanyakan penduduk neraka adalah wanita yang kufur. Para sahabat wanita pun bertanya, ayakfurna billah? Wahai Rasulullah, apakah wanita-wanita yang di neraka itu mereka kufur kepada Allah? Maka kemudian kata Rasulullah, la, tidak, bukan. Bal yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Tetapi mereka kufur kepada suami dan mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Di mana tatkala suami melakukan kebaikan sepanjang waktu, lalu kemudian suami melakukan satu kesalahan, maka istri tersebut melupakan kebaikan-kebaikan suami. Yang diingat cuma apanya, Bu? Salahnya doang. Ya, yang diingat cuma salahnya, padahal suaminya sudah baik sepanjang waktu, cuma satu kesalahan, si istri akhirnya sampai apa? Kufur kepada kebaikan suami. Makanya dalam hadis la yafruq mu'minun mu'minah, janganlah seorang suami itu membenci istrinya. Jika dia tidak menyukai sesuatu dari istrinya, maka dia akan ridho dari perkara-perkara lain yang dilakukan oleh istrinya. Begitu juga istri, tidak boleh dia membenci suatu hal dari suaminya, di mana dia ridho juga kepada hal-hal yang lain yang ada pada suaminya. Ya. Maka gak boleh seorang istri itu dia berbicara yang kasar kepada suami. Gak boleh seorang istri itu mencela suaminya, menjelek-jelekan suaminya, membicarakan keburukan suaminya kepada teman-temannya. Gak boleh. Dan terutama peringatan yang sangat keras, kita berbicara tentang hukum agama, berbicara masalah ranjang, urusan ranjang kepada orang lain. Nah ini gak boleh. Termasuk kejahatan lisan yang dilakukan oleh wanita adalah membicarakan urusan ranjang dengan suaminya kepada orang lain. Gak boleh dibuka rahasia itu. Gak boleh. Tidak boleh membicarakan masalah itu kepada orang lain. Kecuali kalau kita misalnya dalam rangka untuk meminta fatwa, apakah boleh atau tidak, apa hukumnya ini dan itu. Tapi kalau bisa disamarkan pertanyaannya. Jangan ngomong kalau saya begini, Ustadz, saya sama suami begini, secara terang-terangan, secara belak-belakan. Jangan, haruslah ditutup. Nggak boleh. Dan ini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membicarakan suami, apalagi membicarakan keburukannya kepada orang lain, dan ini termasuk kejahatan lisan. Jadi yang kedua ini termasuk kejahatan lisan adalah mencela orang lain. Mencela orang lain itu kepada siapa saja, dan yang terbesar mencela Rasulullah, para sahabatnya termasuk istri-istrinya, mencela orang tua, mencela suami, dan mencela orang selain mereka. Itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian di antara bentuk kejahatan lisan yang berikutnya, di antara bentuk kejahatan atau dosa lisan yang berikutnya adalah ghibah
Ini diantara bentuk kejahatan lisan, yaitu ghibah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Qil afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Qal in kana fihi ma taqul faqad ightabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahattahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, tahukah kalian apa itu ghibah? Maka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya. Qal dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang dia tidak sukai. Ya. Menyebutkan kejelekan saudaramu yang dia tidak sukai untuk diperdengarkan kepada orang lain. Ya, menyebutkan suatu kejelekan dari saudaramu yang dia tidak sukai untuk diperdengarkan kepada orang lain, diomongin ke orang lain, ngomongin kejelekan saudara kita, ngomongin kejelekan saudara kita kepada orang lain. Ya, dan ini definisi ghibah yang disebutkan Rasul dalam hadis. Kemudian sahabat bertanya, qil afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana kalau jika itu sesuai kenyataan? Bagaimana jika yang disebutkan sesuai kenyataan? Kalau kita ngomongin saudara kita, tapi yang kita omongin ini benar, ya, sesuai kenyataan. Kata Rasulullah, in kana fihi ma taqul, jika sesuai kenyataan berarti engkau telah ghibah. Ya, kalau sesuai dengan kenyataan berarti engkau telah ghibah. Dan jika tidak sesuai berarti engkau telah memfitnah. Ya. Jadi yang namanya ngomongin orang lain itu enggak ada baiknya, Bu. Ya. Yang namanya ngomongin orang lain itu semuanya buruk. Ya, semuanya tidak baik, sehingga kita harus berhati-hati. Ya, baik ibu-ibu, dosa lisan masih banyak, tapi sepertinya nggak semua bisa kita bahas karena waktu. Yang ingin saya sampaikan berikutnya adalah bagaimana kita bisa selamat dari kejahatan lisan. Ya, ini sangat penting sekali. Bagaimana kita bisa selamat dari kejahatan lisan? Yang pertama, hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah. Ya, hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kondisi dan keadaan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada, baik ketika bersama orang lain dan ketika sedang sendirian, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa, dengan pengertian takwa yang tadi di awal sudah kita jelaskan. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dengan mempelajari ilmu agama. Karena ilmu itu akan membimbing kita kepada jalan yang benar. Ilmu itu adalah pimpinannya amal, Bu. Ya, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah imamnya amal. Pimpinannya amal adalah ilmu. Maka yang kedua, hendaknya kita senantiasa menuntut ilmu agama. Karena dengan ilmu kita akan terbimbing
kepada kebaikan-kebaikan. Ya. Dengan ilmu kita akan terbimbing kepada kebaikan-kebaikan. Ya. Kemudian yang ketiga dengan berdoa kepada Allah. Ini juga penting. Minta keteguhan hati kepada Allah, minta kepada Allah supaya lisan kita diselamatkan. Ya. Kenapa? Karena kemudahan itu datangnya dari siapa, Bu? Dari Allah. Ya, kita dengan mudah berbicara yang baik adalah dengan pertolongan Allah. Ya, kita bisa selamat dari keburukan lisan juga adalah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang sering dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku memohon kepadamu kemudahan untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan segala macam keburukan dan kemungkaran. Ya. Ini diantara doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering dibaca oleh beliau. Kemudian yang keempat, berzikir kepada Allah. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau waktu kita sudah dihabiskan untuk melakukan kebaikan, maka tidak ada kesempatan lagi buat kita untuk melakukan keburukan, Bu. Kalau lisan kita senantiasa basah dengan berzikir, maka tidak ada lagi kesempatan buat lisan untuk mengucapkan kata-kata yang buruk. Ya. Oleh karena itulah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tabrani, dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyyu 'amalan qad anjalahu min 'adzabillahi min dzikrillah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada suatu amalan pun, tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan anak Adam, yaitu manusia, tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan anak Adam yang lebih dapat menyelamatkannya, yang lebih menyelamatkannya dari siksa Allah, ya, daripada zikrullah. Ya, tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh anak Adam, manusia, yang lebih dapat menyelamatkannya dari siksa Allah daripada zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaknya kita senantiasa berusaha untuk selalu berzikir di setiap keadaan kita, sehingga kalau kita berzikir terus kepada Allah, kita nggak punya waktu lagi untuk mengucapkan kata-kata yang buruk. Ya, dan insya Allah hati kita terjaga, hati tenang dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, adalah dengan berzikir kepada Allah hati tenang. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Yang kelima, hendaknya kita diam, berusaha diam. Ya, lebih baik diam daripada berbicara tapi buruk. Ya, diam itu lebih selamat. Ya, qul khairan taghnam awiskut an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katakan yang baik. Qul khairan taghnam, katakan yang baik maka engkau akan beruntung. Awiskut an syarrin taslam, atau diamlah dari yang buruk maka engkau akan selamat. Wa illa fa'lam annaka satandam, jika tidak maka ketahuilah bahwa engkau akan menyesal. Ya, wa illa fa'lam annaka satandam, ucapkan yang baik engkau akan beruntung, dan diamlah dari yang buruk engkau akan selamat.
Jika tidak, maka engkau akan menyesal. Menyesal karena kenapa? Ya tadi, ada satu kalimat yang tidak dianggap. Ya, ada satu kalimat yang diremehkan, ternyata satu kalimat tersebut adalah kalimat yang dimurkai oleh Allah. Dengan sebab satu kalimat tersebut, akhirnya orang itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Maka diam dari yang buruk itu akan membuat kita selamat, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Terutama diam ketika marah. Ya, terutama diam ketika marah. Ya. Kenapa demikian? Karena biasanya orang yang marah itu mulutnya tidak terkontrol. Banyaknya orang ketika marah, dia mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Seringnya seperti itu. Makanya Rasul menyuruh kepada orang yang sedang marah supaya dia diam. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut, kata Rasulullah. Dan apabila salah seorang di antara kalian marah, hendaknya dia diam. Ya. Dan ketika marah, hendaknya kita mengucapkan kalimat ta'awudz, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini adalah penawar untuk menghilangkan amarah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid, law qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim dhahaba anhu ma yajid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat dua orang yang bertikai, yang salah satunya itu sampai wajahnya memerah dan urat lehernya menebal saking emosinya. Kemudian kata Rasulullah, sesungguhnya aku mengetahui suatu kalimat yang kalau dia ucapkan kalimat tersebut maka akan hilang apa yang ada padanya, yaitu kalau dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka marahnya akan hilang. Ya. Selain itu juga ketika kita marah, hendaknya kita berwudu, karena marah itu berasal dari syaitan, dan syaitan itu tercipta dari api, dan api dapat dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda, kata Rasulullah. Maka apabila salah seorang di antara kalian marah, berwudulah. Atau dengan pindah tempat. Ya, jangan kita tetap berada di tempat kita marah, jangan. Kalau kita kesel, kalau kita dongkol, jangan tetap di situ, pindah tempat, rubah posisi. Karena perubahan tempat, perubahan posisi itu dapat berpengaruh kepada perubahan apa? Suasana hati. Ya, dapat merubah suasana hati. Asalkan kita ke tempat-tempat yang memang itu diperbolehkan, seperti Ali dengan Fatimah ketika berantem. Ya, sahabat itu nggak selamat dari ujian. Ya, rumah tangga para sahabat itu terkadang diuji, sebagaimana Ali dan Fatimah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala rumah tangganya. Akhirnya pernah suatu hari berantem. Ketika Rasul datang, di mana Ali? Kata Fatimah, habis ada prahara antara aku dengan Ali. Ya, kemudian Rasul menyuruh seorang sahabat untuk mencari Ali. Ternyata ditemukan Ali di mana? Di masjid. Tuh, pindah tempatnya ke masjid, bukan pindah tempat kemudian dugem. Ya, ini nggak ngilangin masalah. Ya, pindah tempatnya kemudian melakukan dosa-dosa yang lainnya, ini nggak bikin masalah. Nggak nyelesain masalah. Ya. Nah, jadi ini yang harus kita lakukan. Terutama ketika marah, hendaknya kita diam. Berusaha untuk diam. Ya, bagaimana kita bisa seperti itu? Mikir, makanya sebelum ngomong tadi yang kita katakan, mikir dulu. Apakah baik atau tidak? Kalau ternyata nggak baik, lebih baik diam. Ya, ini yang keenam. Yang kelima, hendaknya kita mengingat keburukan, ya, mengingat bahayanya maksiat lisan. Ya, ada yang kelima, ada yang keenam ya. Dicatat aja, nanti saya lupa juga nih, nggak nyatet nomornya. Ya, yang berikutnya, ya, adalah hendaknya kita mengingat bahayanya maksiat. Ya, mengingat bahayanya sesuatu
ya, itu memudahkan kita untuk meninggalkan sesuatu tersebut. Sebagaimana kita mengingat keutamaan sesuatu, maka itu akan menyemangati kita untuk melakukan sesuatu tersebut. Ya. Jadi dengan kita mengingat tentang bahayanya kejahatan lisan, bahwa orang yang lisannya jahat dia akan diazab oleh Allah. Orang yang lisannya jahat dapat masuk ke dalam neraka. Ya, dengan kita mengingat tentang bahayanya kejahatan lisan, maka kita akan dengan mudah untuk meninggalkan kejahatan lisan. Sebagaimana dengan mengetahui keutamaan sesuatu, kita akan mudah untuk mengerjakannya. Ya, saya kira inilah yang dapat kita sampaikan di perjumpaan kita hari ini. Terakhir saya akan menutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab. Sebentar saya cari dulu ayatnya. Di surat Al-Ahzab ayat 70-71, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang sadid. Apa itu perkataan yang sadid? Perkataan yang sadid, kata Ibnu Katsir, adalah qaulan ma'rufa au qaulan karima, yaitu ucapan yang mulia, perkataan yang ma'ruf, atau perkataan-perkataan yang baik. Nah, Allah menyuruh orang-orang yang beriman untuk seperti itu, bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang baik. Kenapa? Karena itu dapat apa? Yuslih lakum a'malakum, memperbaiki amal kalian, menyelamatkan amal kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dapat menghapuskan dosa-dosa kalian. Ya, dapat menghapuskan dosa-dosa kalian. Surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Mudah-mudahan materi yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang benar dari Allah dan kesalahan dari saya dalam penyampaian materi, dan kemudian kita akan menjawab pertanyaan yang masuk. Bismillah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rumah tangga saya sering terjadi pertengkaran, mungkin maksudnya dengan suami, dan sudah beberapa kali pisah terus rujuk karena anak. Puncaknya kemarin kami ribut lagi dan suami saya menelpon orang tua, ngomong kalau mengembalikan saya ke orang tua. Terus terang saya kecewa sama kata-kata suami, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, mohon maaf saya tidak bacakan semua isi pertanyaannya ya. Bagaimana hukumnya kalau sudah seperti ini, apakah jatuh talak? Cerai dalam pernikahan adalah merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya, perceraian antara suami istri, ya, kata para ulama, adalah termasuk salah satu rahmat Allah kepada hambanya. Yaitu ini adalah merupakan solusi terakhir ketika suami istri tidak saling cocok lagi untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga. Apalagi kalau memang alasan-alasannya adalah alasan-alasan yang syar'i. Seperti misalnya seorang suami yang banyak melakukan perbuatan dosa, banyak bermaksiat, banyak melalaikan perintah-perintah Allah, nggak pernah sholat misalnya. Ya, sholat bisa dihitung jari dalam setahun.
atau seorang suami yang tidak pernah menafkahi istrinya, bukan karena tidak mampu tapi karena malas, ya. Dan ketika sudah ditempuh islah, ya, islah itu jalur didamaikan, diperbaiki hubungan antara suami istri, lalu kemudian ternyata tetap seperti itu, maka solusi terakhirnya adalah perceraian, ya. Dan terkadang ini dibutuhkan oleh seorang istri, seorang wanita untuk menyelamatkan dirinya dan agamanya, karena khawatir dari keburukan-keburukan suaminya. Makanya cerai ini, kata para ulama, adalah rahmat dari Allah kepada para hambanya, terutama dalam rumah tangga antara suami istri ketika tidak menemukan lagi kecocokan antara keduanya, ya. Tetapi cerai harus mengikuti aturan, ya. Cerai harus mengikuti aturan. Cerai itu adalah pernyataan yang keluar dari suami, bukan dari istri. Artinya meskipun seorang istri dia mengatakan saya mau bercerai, saya ceraikan kamu, ya, wahai suami, tetap tidak jatuh talak. Cerai adalah pernyataan talak atau pernyataan cerai dari seorang suami kepada istri. Tapi istri boleh mengajukan cerai terhadap suaminya melalui pihak yang berwenang, ya, melalui pihak yang berwenang, mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, atau yang disebut dengan apa, Bu? Khulu, ya, meminta khulu, meminta cerai, pembatalan akad nikah dengan suaminya, di mana kemudian si istri harus mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh suaminya ketika menikahinya, ya. Dan pembahasan tentang talak cerai, ya, ini cukup panjang, tetapi kurang lebih gambarannya seperti itu, ya. Dan kalau ibu yang bertanya ini sudah beberapa kali berpisah kemudian rujuk lagi, harus dilihat sudah berapa kali, karena rujuk itu hanya boleh 2 kali, ya. Talak yang diperbolehkan rujuk cuma 2, 1, 2. Kalau sudah 3 kali cerai, jatuhnya talak bain, ya, dimana suami nggak boleh lagi balik kepada ibu kecuali kalau ibu sudah menikah dengan lelaki lain dan ibu berpisah dengan lelaki itu, baru boleh nikah kembali dengan suami yang pertama, ya. Dan bukan dalam rangka mempermainkan hukum tersebut, artinya bukan kita menikahi seorang lelaki dalam rangka untuk menghalalkan suami yang pertama, nggak boleh juga kayak gitu. Nikah muhalil namanya, nikah untuk menghalalkan suami yang pertama supaya bisa balik lagi, ini juga nggak boleh. Jadi permasalahan tentang talak, cerai, ya, rujuk, ini permasalahan yang cukup kompleks dan pembahasannya cukup panjang. Pada intinya dari pertanyaan yang disampaikan oleh ibu, apakah ucapan suami saya kembalikan kepada orang tua ini jatuh talak atau tidak, ya. Dalam kalimat cerai itu ada 2, kalimat yang tegas dan kalimat yang samar. Kalimat yang tegas adalah dengan mengatakan saya ceraikan kamu, saya talak kamu, ya. Maka ini adalah kalimat yang tegas, ya, saya berpisah dari kamu, ya. Ini kalimat-kalimat yang tegas, sehingga kalimat ini apabila diucapkan jatuh talak meskipun bercanda, kata Rasulullah dalam hadis, "Thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun." Ada 3 perkara yang kesungguhannya adalah sungguh-sungguh dan, ya, main-mainnya adalah sungguh-sungguh. An-nikah wat talaq war raj'ah, nikah, talak, dan rujuk. Maka nggak boleh kata-kata ini diucapkan, ya, sembarangan. Nggak boleh bercanda dengan kata-kata talak, ya, karena ketika itu diucapkan oleh suami meskipun bercanda, maka akan jatuh talak. Kalau kata-katanya adalah kata-kata yang tegas,
Tapi kalau kata-katanya yang samar seperti tadi, ya, kalau kamu melakukan ini, ya lebih baik kita ya nggak sama-sama lagi deh, masih samar. Atau saya kembalikan kamu kepada kedua orang tuamu, masih samar. Termasuk kata-kata yang samar, yang tidak tegas. Maka ini dikembalikan kepada niat pelakunya. Apakah memang benar si suami berniat untuk mentalak istrinya? Jika memang dia ya berniat untuk mentalak mentalak istrinya, maka jatuh talak, dan harus ditanyakan apa maksud dari perkataannya tersebut. Apakah maksud daripada perkataannya adalah untuk menceraikan? Jika memang maksudnya adalah untuk menceraikan, maka jatuh talak. Harus dimintai keterangannya. Ya. Dan kalau kita lihat dari pertanyaan ibu yang bertanya, maka mungkin memang solusi terbaiknya adalah dengan berpisah, ya, dengan suami. Apalagi di sini disebutkan tentang kesalahan-kesalahan suami yang tidak saya bacakan, ya. Apalagi sampai ditinggalkan. Di sini dibilang suami ganti nomor handphone, ya, dan yang lain-lainnya. Maka dilihat tadi, ya, apakah sudah berapa kali ibu bercerai dengan suami, ya, dan ketika rujuk apakah itu masih dalam masa iddah atau tidak. Ya, kalau ternyata rujuknya setelah masa iddah, ya nggak halal lagi nanti. Harus, kalau mau rujuk harus dengan akad yang baru, ya. Jadi harus diurut permasalahannya, ya, seperti apa. Untuk lebih detailnya nanti mungkin bisa hubungi ustadz-ustadz yang memiliki keilmuan yang luas untuk menjawab problematika yang dihadapi oleh ibu penanya. Allahu a'lam bishawab. Ustadz, bagaimana menyikapi sifat seorang suami yang lisannya pedas, ya, yang suka memaki, suka mengumpat, berbicaranya kasar, mudah emosi? Ibu, kalau kita membalas api dengan api, maka apinya akan semakin besar, ya. Api itu kalau disulut pakai bensin, ya makin gede, ya. Kalau kita mau memadamkan api, ya harus dengan air, ya, harus dengan air. Maka ibu harus jadi air, ya. Begitu juga suami ketika istri jadi api, harus jadi air. Makanya Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata kepada istrinya, "Idza ghadibtu faraddini, wa idza ghadibti, ya, faraddiki." Wahai istriku, jika aku marah, carilah cara supaya aku ridho lagi kepada kamu. Ya, maksudnya apa? Kalau aku lagi marah, cari cara supaya kamu bisa meredam marah aku. Ya. Dan jika kamu marah, aku akan mencari cara untuk memadamkan marah kamu. Wa illa, jika tidak, fama asra'a an naftariqa. Jika tidak, maka akan betapa cepatnya kita berpisah nanti. Ya, ini yang disebutkan oleh Abu Darda. Ya, contohlah para orang-orang soleh sebelum kita, bagaimana mereka menyelesaikan masalah. Ketika kita menghadapi suami yang seperti itu, hendaknya kita menjadi apa? Air, jangan jadi bensin. Ya, kalau kita jadi bensin, apinya makin gede. Ya, apinya makin gede. Ya, maka kita harus berusaha jadi air. Harus berusaha untuk menenangkan, ya, suami supaya tidak emosi. Cari cara supaya suami bisa, ya, turun emosinya. Dan yang paling tahu tentang cara meredakan emosi suami ibu adalah ibu sendiri. Yang penting adalah bikin dia nyaman dengan ibu, bikin dia senang dengan ibu. Ya, sebagaimana
Kata para ulama, hendaknya kita hadapi dengan akhlak yang baik. Dan ketika ibu semakin baik akhlak kepada suami setiap hari, ya, maka insya Allah suami akan semakin nyaman dengan ibu. Ya, dan yang paling terpenting, Bu, kita harus mendoakan suami supaya dia dapat hidayah, supaya dia mampu untuk menahan emosi, supaya dia mendapatkan hidayah untuk tidak berbicara yang buruk. Ya, karena itu bisa terjadi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di sini pertanyaannya bagaimana kita menyikapi? Maka sikapilah suami ibu yang seperti itu dengan menjadi air, jangan jadi bensin, ya. Wallahu a'lam. Walaupun memang nasihat dalam hal ini harus kepada dua pihak, kepada istri dan juga kepada suami. Ya, harus saling bekerja sama. Intinya suami istri harus saling bekerja sama untuk menciptakan suasana yang baik, suasana yang nyaman di dalam rumah tangga. Ya, di dalam rumah tangga suami istri itu harus saling bekerja sama untuk menciptakan suasana yang harmonis. Ya, harus seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana jika seorang teman salah faham dengan perkataan temannya, tetapi temannya sudah menjelaskan dan meminta maaf, dan teman tersebut langsung menjaga jarak? Bagaimana sikap menghadapi teman yang menjaga jarak itu? Yang pertama, kalau kita sudah menjelaskan kesalahpahaman antara kita dengan teman kita, berarti kita sudah berlepas diri. Ya, apalagi ditambah kita sudah meminta maaf dengan mengalahkan ego kita, meskipun kita merasa kita nggak salah karena salah paham, ya, tapi kita memberanikan diri untuk minta maaf dan kita mengalahkan ego kita, ya, maka insya Allah ini sudah benar, ya, ini sudah benar. Adapun ketika kemudian teman Anda menjaga jarak karena kesalahpahaman tadi, kesalahan bukan ada pada Anda, tapi kesalahan ada pada teman Anda tersebut, ya. Tapi kita, ya, namanya berteman, kita pengen, kalau istilah orang sekarang, til jannah katanya, ya, berteman sampai ke surga. Betul ya ibu-ibu? Kita pengen seperti itu, ya. Maka kita nggak mau kalau ternyata kemudian teman kita itu jauh dari kita, apalagi kalau ternyata teman itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang rajin ibadah. Mungkin dia salah, dalam hal itu dia salah, tapi kita nggak mau dia jauh dari kita. Maka PDKT lagi, ya, PDKT lagi ke teman kita sebagaimana kita dulu sebelum kenal. Kita bagaimana kita bisa dekat dengan dia, lakukan itu, tempuh itu. Bagaimana supaya kita bisa dekat lagi sama dia? Nggak apa-apa deh dia ngejauh dari kita, yang penting kita terus ngedekat. Ya, nggak apa-apa dia ngejauhin kita, tapi kita terus mendekat. Kenapa? Karena kita pengen berteman sama dia sampai jannah, ya, sampai surga. Kan kita pengennya begitu. Betul ya Bu? Kita pengen begitu. Bagaimana caranya? Tunjukin akhlak. Tunjukin akhlak yang baik kepada dia. Dia ngejauh, kita ngedekat, ya. Kita berbaik sangka kepada dia, kemudian kita lakukan kebaikan-kebaikan untuk dia, ya. Kita bicarakan kebaikan-kebaikannya di hadapan orang. Meskipun kita dijauhin, tapi kita tetap menyebutkan kebaikan-kebaikan dari teman kita. Enggak kok, ya, bukannya kamu dijauhin sama dia. Enggak kok, dia cuma salah paham. Ya, mudah-mudahan kita bisa dekat. Kita sebutin kebaikan-kebaikannya di tempat, ya, orang banyak. Dan ternyata kalau berita itu sampai kepada dia, maka dia akan punya perasaan, ya Allah, teman saya itu padahal saya udah ngejauh dari dia, tapi kok dia tetap berbuat baik kepada saya, ya. Insya Allah balik lagi Bu. Sebagaimana ini adalah merupakan saran dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, hendaknya kita berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, ya, hendaknya kita berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, ya, maka akhirnya orang tersebut akan meninggalkan keburukannya kepada kita, ya. Nah, ini caranya, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita, dan saya kira kita cukupkan sampai di sini dulu perjumpaan kita di hari ini. Apa yang benar dari Allah, kesalahan dari saya sudah tutup nih Bu, mohon maaf Bu. Nas'alullah as-salamata wal afiyah wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mohon maaf ya karena keterbatasan waktu dan ilmu, kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan di lain kesempatan pertanyaan ibu-ibu ya terakomodir dan bisa kita jawab sesuai dengan keilmuan yang kita miliki. Kita tutup kajian kita di hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.